부장님. Hai guys, Bale Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari series Hellbound part yang kedua. Buat teman-teman yang belum nonton part yang pertama, Mimin saranin buat nonton part yang pertama dulu ya, supaya kalian bisa lebih mengerti dengan alur ceritanya. So, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part ini dimulai dengan diperlihatkan keadaan Korea Selatan beberapa tahun setelah fenomena datangnya malaikat pencabut nyawa tersebar luas. Hal ini juga berimbas pada eksistensi aliran kebenaran baru yang kini sudah menjadi salah satu aliran agama dengan pengikut lebih dari 70% penduduk. Kim Jong-chil selaku pemimpin yang baru berhasil mendoktrin masyarakat untuk mengikuti aliran kebenaran baru dan tunduk pada ajaran-ajaran yang ia bawa. Dengan semua keuntungan yang didapatkan, kebenaran baru kini memiliki sebuah kantor yang besar dengan anggota-anggota elit yang berasal dari berbagai kalangan. Bahkan mereka juga merombak rumah tempat eksekusi Park Jung-ja menjadi museum untuk mengenang kejadian tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang anggota elit kebenaran baru bernama Yuji dan beberapa rekannya sedang menghadiri rapat dengan salah satu stasiun televisi untuk menyiarkan iklan tentang kebenaran baru. Saat itu Yuji terlihat tidak puas dengan hasil iklan yang dibuat oleh produser Bae Yong-jae. Ia merasa bahwa iklan itu terlalu berpihak pada pendosa dan mendramatisir penonton untuk kasihan kepada para pendosa tersebut. Hal itu pun membuat ketegangan mulai terasa antara Yuji dan Yong-jae, di mana Yong-jae pribadi memang tidak menganut aliran kebenaran baru dan tidak suka dengan aliran tersebut. Namun Yuji tetap bersikeras agar Yong-jae memperbaiki video iklan itu. Sehingga Yong-jae yang awalnya akan pergi menjenguk istrinya yang baru saja melahirkan, terpaksa menunda pertemuan itu untuk lembur memperbaiki video iklan. Istri Yong-jae yang bernama Se-hyun pun berusaha memaklumi pekerjaan suaminya. Ia pun berkata bahwa ia akan mengirimkan video anak mereka agar Yong-jae bisa melihatnya. Setelah itu, Yong-jae pun pergi menemui produser lain yang bernama produser Jun-won untuk bekerja sama merevisi video iklan kebenaran baru. Namun Yong-jae malah menemukan kartu identitas misterius di atas meja Jun-won dan melihat tingkah laku Jun-won sangatlah aneh. Alhasil Yong-jae pun terpaksa mengerjakan video iklan itu sendirian. Di waktu yang sama, Se-hyun mendapatkan kesempatan untuk menemui anaknya di ruangan intensif. Ia pun bersiap dengan handphonenya untuk merekam anaknya tersebut. Namun sesampai di sana, ia sangat terkejut melihat anaknya yang sedang menerima pesan kematian dari malaikat pencabut nyawa. Hal itu pun menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Karena seperti yang disiarkan sebelumnya, kalau orang-orang yang menerima pesan kematian adalah para pendosa yang melakukan dosa besar. Sementara kini, bagaimana bisa seorang anak yang baru saja lahir tiba-tiba mendapatkan pesan kematian dan divonis akan masuk neraka? Hal itu pun membuat Se-hyun bingung. Ia pun mencoba menggali informasi tentang kasus seperti anaknya, namun tak kunjung mendapatkan apapun. Sementara itu, Yong-jae yang sudah selesai bekerja bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui istri dan anaknya. Di tengah perjalanan, Yong-jae tiba-tiba mendapatkan telepon dari istri Jun-won yang sangat khawatir karena suaminya tak kunjung pulang. Karena hal itu, Yong-jae pun akhirnya memutuskan untuk mencari Jun-won terlebih dahulu.
ia teringat akan kartu misterius yang ada di meja Junwon sebelumnya. Di sana tertera lokasi yang mungkin saja didatangi oleh Junwon. Singkat cerita, Yongjae pun sampai di sebuah tempat pemancingan. Di sana ia pun bertemu dengan Junwon yang terlihat sedang duduk termenung di tepi danau. Junwon pun sangat terkejut melihat Yongjae di tempat itu. Ia pun berkata kepada Yongjae bahwa tempat itu sangat berbahaya dan meminta Yongjae untuk segera pergi. Yongjae yang keras kepala menolak untuk pergi dan meminta Junwon untuk pulang bersamanya. Karena hal itu, Junwon pun terpaksa mengaku kalau dirinya sudah mendapatkan pesan kematian. Dan ia sudah bekerja sama dengan sebuah organisasi gelap bernama Sodo yang bersedia menyembunyikan kematiannya agar keluarganya tidak dicap sebagai keluarga pendosa. Junwon pun meminta Yongjae untuk merahasiakan kematiannya juga. Tak lama kemudian, malaikat pencabut nyawa pun datang dari dalam danau dan menyeret tubuh Junwon. Di dalam danau itu, Junwon dieksekusi dan dibunuh dengan brutal. Sampai akhirnya hanya abu tubuhnya saja yang mulai mengapung ke tepi danau. Tak lama kemudian, beberapa orang dari kelompok Sodo pun berhamburan datang dan membersihkan jenazah Junwon. Salah satu anggota Sodo pun meminta Yongjae untuk melupakan kejadian itu dan tidak ikut campur. Tak disangka kelompok Sodo ternyata diketuai oleh Min Hye-jin yang ternyata masih hidup. Yongjae pun dibius dan dibawa ke tempat lain untuk merahasiakan hal tersebut. Keesokan harinya, Yongjae pun sadar dan langsung bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yongjae melihat istrinya tampak sangat pucat. Tanpa mengatakan apapun, Sehyun pun menyerahkan handphonenya kepada Yongjae. Yongjae yang melihat video di dalam handphone itu pun tampak kebingungan, sama seperti reaksi Sehyun saat pertama kali mengetahui kenyataan pahit tersebut. Alhasil, Yongjae pun mencoba mencari cara untuk bisa menyelamatkan anaknya dan mencoba berpikir kalau saat ini Tuhan sedang membuat kesalahan. Ia pun teringat pada kelompok Sodo yang mungkin bisa membantunya. Di sisi lain, anggota aliran kebenaran baru terlihat sedang mendatangi rumah warga yang baru saja mendapatkan pesan kematian. Kini siapapun warga yang menerima pesan kematian akan langsung diwawancara oleh pihak kebenaran baru dan dieksekusi di tempat yang sudah disiapkan. Sehingga proses eksekusi itu dapat disiarkan secara nasional dan ditonton oleh banyak orang. Nah, dengan cara itulah aliran kebenaran baru terus mendapatkan keuntungan besar. Dalam proses eksekusi itu, Kim Jong-chil selaku pemimpin akan menjabarkan dosa-dosa dari orang yang akan dieksekusi sehingga semua orang bisa mengetahui dosa-dosanya dan keluarga si penerima pesan akan dicap sebagai keluarga pendosa. Hal itulah yang nantinya akan memicu amarah masyarakat lain sehingga mereka akan membenci keluarga tersebut. Nah, karena hal itu muncullah kelompok Sodo yang bersedia menyembunyikan kematian seseorang agar pihak kebenaran baru tidak mendapatkan konten eksekusi dan keluarga si korban tidak mendapatkan sanksi sosial. Setelah siaran berakhir, Jongchil dan para anggotanya pun mengadakan rapat. Mereka mulai mengetahui tentang kelompok Sodo yang dinilai sangat bertentangan dengan kebenaran baru. Alhasil, Jongchil pun meminta semua anak buahnya untuk mulai mencari tahu tentang kelompok Sodo. Bahkan mereka juga mengerahkan semua anggota Arrowhead untuk ikut turun tangan. Di waktu yang sama, Yongjae terlihat menemui Profesor Gong yang merupakan salah satu anggota kelompok Sodo. Yongjae pun langsung mengutarakan apa yang terjadi kepada anaknya. Setelah mendengar kasus yang dialami oleh anak Yongjae, Profesor Gong pun mengajak Yongjae untuk menemui Hyejin.
Saat Hyejin mendengar kabar dari Yongjae, ia pun menawarkan agar demonstrasi kematian anaknya bisa disiarkan secara langsung. Sehingga demonstrasi itu akan menjadi bukti besar kalau kebenaran baru selama ini telah berbohong kepada publik. Di mana mereka selalu mengatakan kalau hanya pendosa besar yang akan menerima pesan kematian dari Tuhan. Namun Yongjae tidak setuju dengan tawaran tersebut. Karena Yongjae hanya ingin menyelamatkan anaknya, bukan menjadi pahlawan untuk orang lain. Tentu saja menyaksikan demonstrasi kematian anaknya akan menjadi kenangan pahit untuk Yongjae dan juga istrinya. Min Hyejin pun mencoba memahami perasaan Yongjae. Ia pun memberikan waktu sampai hari eksekusi agar Yongjae bisa memikirkan hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Profesor Gong pun mencoba menenangkan hati Yongjae. Ia pun berkata kalau anak semata wayangnya juga meninggal karena pesan kematian, di mana anaknya juga dieksekusi tepat di hadapannya. Dan hal itu bukanlah hal yang mudah untuk seorang ayah. Setelah mengatakan hal itu, Profesor Gong dan Yongjae pun pulang ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, Profesor Gong pun dihadang oleh kelompok Arrowhead dan diserang dengan brutal. Tak hanya Profesor Gong, Arrowhead juga menangkap satu orang kelompok Sodo lainnya. Arrowhead pun tak segan-segan langsung menyiksa Profesor Gong dan rekannya dan kemudian dibakar hidup-hidup. Hyejin yang merasa tidak aman lantas berusaha melarikan diri dari markasnya. Dengan begitu banyak anggota Arrowhead, Hyejin pun mencoba kabur sekuat tenaga dengan keahlian bela diri yang sekarang ia miliki. Tak disangka hal itu pun berhasil membuat Hyejin selamat dari kelompok Arrowhead. Keesokan harinya, kabar kematian Profesor Gong dan rekannya mulai tersebar di seluruh kota. Mayat mereka berdua digantung di pintu masuk universitas dan dicap sebagai penentang Tuhan. Pihak Arrowhead juga mengirimkan video rekaman yang berisi himbauan agar para warga berhati-hati dengan kelompok Sodo jika mereka tak ingin bernasib sama dengan Profesor Gong dan rekannya. Di waktu yang sama, Sehyun malah datang ke kantor kebenaran baru untuk menanyakan kasus anaknya. Yongjae pun berusaha menghubungi Sehyun, namun Sehyun tidak menjawab. Yongjae yang khawatir lantas langsung menghubungi Min Hyejin untuk membantunya agar bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Sesampai di dalam kantor kebenaran baru, Sehyun pun menyerahkan flash disk yang berisi rekaman pesan kematian anaknya. Yuji yang mendengar hal itu pun langsung mengadakan rapat dadakan dengan para petinggi kebenaran baru. Tentu saja hal ini akan menjadi masalah besar untuk aliran kebenaran baru. Oleh sebab itulah Jong Chil pun memerintahkan agar Sehyun dan anaknya dipisahkan terlebih dahulu agar mereka bisa menyembunyikan kasus kematian anaknya. Di saat itulah Yongjae dan Min Hyejin sampai di kantor kebenaran baru. Mereka pun langsung membantu Sehyun untuk mendapatkan bayinya kembali. Setelah mendapatkan bayinya kembali, mereka pun segera kabur dari kantor tersebut. Karena kejadian itu, Sehyun pun mulai percaya kepada Min Hyejin dan menyetujui rencananya. Untuk saat ini, mereka akan disembunyikan di sebuah tempat kumuh milik seorang mantan anggota Arrowhead yang sudah bertobat. Orang itu adalah YouTuber yang dahulu sering melakukan siaran langsung untuk membela kebenaran baru dan juga Arrowhead. Namun ia berkata kalau sekarang ia telah bertobat setelah mendapatkan pesan kematian. Setelah itu, YouTuber itu pun memberikan akses untuk Min Hyejin agar ia bisa menyiarkan video rekaman pesan kematian anak Yongjae. Keesokan harinya, YouTuber itu terlihat pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun tak disangka di sana ia malah menelpon ketua Kim Jong Chil dan memberitahukan semuanya. Ia mengaku kalau ia juga akan dibunuh hari ini tepat 5 menit setelah eksekusi anak Yongjae. Sehingga ia pun berpikir kalau Tuhan ingin menutupi kesalahannya dengan mengeksekusi dirinya. Sehingga ia merasa bahwa ia adalah pahlawan yang sudah membantu Tuhan.
Alhasil, Kim Jong-chil pun langsung mengerahkan semua orang untuk melacak keberadaan mereka saat ini. Singkat cerita, malam pun tiba. YouTuber itu kini telah kembali berpihak pada kebenaran baru. Ia tak segan-segan langsung membunuh beberapa anggota Sodo yang datang untuk merekam siaran langsung. Ia juga menyerang Yongjae, Min Hye-jin, dan juga Sehhyun. Sehhyun yang panik lantas langsung berlari keluar untuk menyelamatkan anaknya. Sementara Min Hye-jin masih berada di dalam untuk mengalahkan YouTuber itu dengan sekuat tenaga. Di hadapan semua orang, Sehhyun menangis dan mengatakan apa yang sudah terjadi kepada anaknya. Ia pun meminta semua orang untuk tetap di sana dan menyaksikan bukti kebohongan yang telah dilakukan oleh kebenaran baru. Para anggota kebenaran baru yang melihat siaran itu lantas langsung bergerak ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, malaikat pencabut nyawa pun akhirnya datang. Sehhyun nyatanya tidak rela jika anaknya harus dibunuh oleh ketiga malaikat pencabut nyawa. Ia pun berusaha menyelamatkan bayinya dengan sekuat tenaga. Ia juga dibantu oleh Min Hye-jin dan juga Yongjae. Namun mereka tetap saja gagal karena malaikat itu sangatlah kuat. Dengan harapan terakhir yang masih tersisa, Yongjae pun bergerak mendekati Sehhyun dan langsung memeluknya untuk melindungi bayi mereka. Dan malaikat pencabut nyawa itu pun langsung melakukan tugasnya dan segera pergi. Dengan keadaan tubuh Yongjae dan Sehhyun yang sudah menjadi abu, Min Hye-jin pun merasa bersalah karena tak bisa melindungi mereka. Tak lama kemudian terdengarlah suara tangisan bayi dari arah mereka. Ternyata dengan pengorbanan kedua orang tuanya, bayi Yongjae berhasil selamat dari eksekusi tersebut. YouTuber itu yang melihat dari kejauhan lantas berlari ke arah si bayi. Ia merasa bahwa ia harus menyelesaikan perintah Tuhan dengan cara membunuh bayi tersebut. Min Hye-jin yang melihat hal itu pun berusaha menyelamatkan si bayi. Sampai akhirnya malaikat pencabut nyawa kembali datang untuk mengeksekusi si YouTuber tersebut sesuai dengan pesan kematiannya. Setelah itu, Min Hye-jin pun berjalan mendekati si bayi dan menggendongnya dengan erat. Para warga yang menyaksikan kejadian itu secara langsung merasa terharu melihat keajaiban yang terjadi pada si bayi. Setelah itu, para anggota kebenaran baru pun datang dan langsung mengejar Min Hye-jin. Namun mereka pun dihentikan oleh para warga yang sudah terlanjur tahu tentang kebohongan yang dilakukan oleh kebenaran baru. Yuji yang sudah diliputi amarah lantas langsung menghajar seorang kakek tua yang menghalanginya. Polisi yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Yuji lantas diborgol dan dibawa ke penjara atas tindakan penyerangan. Sementara itu, Min Hye-jin pun pergi membawa si bayi dalam dekapannya ke tempat yang lebih aman. Film diakhiri dengan diperlihatkan museum di rumah Park Jung-ja. Abu tubuhnya yang berada di dalam lemari kaca tiba-tiba bergerak dan berproses menjadi tubuh manusia yang utuh. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia ya guys, akhir dari series Hellbound part yang kedua. Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, Mimin yakin sih series ini akan dilanjutkan. Jadi kita tunggu aja ya guys. By the way, makasih banyak ya udah nonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!